Nah, inilah suasana di Tamel, Kathmandu, Nepal. Menurut saya ini tehnya unik banget. Bisa dibawa resepnya ke Indonesia karena rasanya enak. Nepal, negeri para dewa yang terkenal dengan puncak tertingginya ini, adalah menjadi tujuan para backpacker dunia. Budayanya yang eksotis menjadi salah satu ciri khas Nepal. Berada di antara India dan Cina membuat akulturasi budaya di antara keduanya sangat terasa. Destinasi pertama saya di Nepal adalah Tamel. Tamel berada di pusat kota Kathmandu. Ibu kota negara Nepal ini selalu ramai dikunjungi para pendaki ataupun turis yang ingin sekedar menikmati suasana kota Kathmandu. Nah, inilah suasana di Tamel, Kathmandu, Nepal. Jadi memang ini adalah salah satu tempat berkumpulnya seluruh petualang dari berbagai negara. Nah, saya lagi nikmatin suasana hari ini dengan menggunakan salah satu transportasi khasnya Kathmandu, Dusha. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dusha seringkali disebut sebagai helikopter berjalan oleh masyarakat Nepal. Setiap Dusha sengaja dihiasi beragam pernak-pernik untuk menarik minat pelanggan. Suasana riuh menjadi ciri khas labirin Tamel. Berbagai kendaraan yang lalu lalang menjadikan jalan ini tidak pernah sepi. Pengendara Dusha pun harus pintar-pintar memilih jalan. Saya sudah sampai di salah satu pasar terbesar yang ada di Kathmandu. Ini disebutnya Pasar Asan. Jadi berbagai macam hal bisa ditemuin di sini, mulai dari hal-hal yang modern sampai hal-hal yang tradisional yang khas Nepal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seperti pasar tradisional pada umumnya, Pasar Asan tidak pernah sepi pengunjung. Berbagai macam barang dijual, dari kebutuhan pokok sampai pernak-pernik Nepal dijual di sini. Keuntungannya, kalau datang ke pasar pagi-pagi di seluruh belahan dunia, saya rasa kita masih bisa nemuin jajanan-jajanan tradisional yang cuma ada di negara itu. Kayak ini, salah satunya teh, tapi pakai rempah-rempah, namanya japati. Ini dia salah satu jajanan tradisional yang bisa ditemui di Pasar Asan, teh masala. Teh bercampur rempah-rempah ini terkenal dengan cita rasanya yang tajam. Japati menjadi rempah yang dipilih untuk campuran teh masala ini. Belum mencobanya saja, aroma tajam teh sudah menusuk hidung saya. Baunya tuh bau rempah-rempah. Kalau menurut saya semua aroma yang ada di Nepal ini ada bau rempah-rempahnya. Makanan, suasana pasar, termasuk minuman tradisionalnya juga bau rempah-rempahnya terasa banget. Untuk menghasilkan rasa yang pas, seluruh bahannya harus diaduk selama 5 menit agar rasa japati dapat menyatu dengan teh dan kopinya. Thank you. Wede, ini tampilannya nih mirip kayak cappuccino. Warnanya coklat muda terus di atas ada toppingnya. Jadi ini tehnya dari Nepal, terus biasa dikasih topping kopi lagi. Jadi menurut saya ini rasanya akan beragam sekali. Rasanya ada manisnya, tapi rempah-rempahnya yang terasa banget di lidah sama hidung saya kalau hembusin nafas. Rasanya yang khas akan selalu mengingatkan saya dengan suasana Nepal. Saya pun ingin mencoba belajar untuk meracik teh masala ini. Oke, sir. How can I make? Good ya? Yeah. Menurut saya ini tehnya unik banget. Bisa dibawa resepnya ke Indonesia karena rasanya enak. Nah, karena saya orang Indonesia, jadi harus tahu juga cara buatnya. Japati. Hi, sir. Hi, come here. Bye, thank you. Hi. Keluar ya.
Eat by me. No. Drink. Mimpi apa saya semalam tiba-tiba jadi penjual teh di Pasar Asan di Nepal. Nggak di Indonesia, nggak di Nepal, tetap jadi pedagang. You want sih? No. Kayak rasa teh saya aneh deh. Pertamanya rame, banyak yang datang. Lama-lama nggak mau lagi. Ya. Oh, mau. Ternyata cuma malu-malu. Right. Come here. Good. Namaste. Namaste. Ya, selesai juga pengalaman saya berjualan teh di Pasar Asan. Sungguh luar biasa. Ternyata orang di sini ramah-ramah banget. Langsung pada datang, pada beli. Petualangan saya jadi lebih berwarna. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini keseruannya naik bis lokal ke berbagai kota yang ada di Nepal. Jadi kita bisa ngerasain suasana Nepalnya bener-bener. Dari Kathmandu, saya pun melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor daerah lain di Nepal. Saya ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat lokalnya, dan bepergian dengan transportasi lokal menjadi salah satu yang wajib saya coba dalam petualangan kali ini. Okay. Just one for 4 people? Yeah. Oke. Jadi kita ada di Terminal Balaju saat ini. Ini adalah salah satu terminal utama di Kathmandu. Dan kita mau pergi ke, we were going to Dading Besi. Ini dia tiketnya. Harganya murah banget, cuma 640. For people. 640 untuk 4 orang. Berarti cuma sekitar 70.000 untuk 4 orang buat perjalanan 3 jam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Come on. Seat number Oh, here. ya. Sepanjang perjalanan, suasana Nepal yang berwarna sangat akrab terasa. Saya senang sekali bisa bergabung dengan masyarakat dalam satu kendaraan yang sama. Ini keseruannya naik bis lokal ke berbagai kota yang ada di Nepal. Jadi kita bisa ngerasain suasana Nepalnya bener-bener. Karena satu bis ini semuanya orang Nepal. Jadi bukan turis sama sekali. Dan lihat, full musiknya. Hiruk-pikuk ibu kota menjadi pemandangan di awal perjalanan saya. Kendaraan yang cukup banyak menghiasi ruas jalan kota Kathmandu. Kemacetan nampaknya sudah tidak asing lagi dialami di sini. Ini sama kondisinya kayak di Jakarta. Setiap pagi, jam kerja itu pasti macet di sepanjang jalan menuju ke berbagai kota. Tapi bedanya, kalau di Kathmandu di Nepal, kalau macet, semua mesin mobilnya dimatiin. Saking panjang macetnya. Perjalanan ke Dading Besi kami tempuh selama 4 jam. Saya pun langsung menuju ke terminal Dading Besi untuk membeli tiket lanjutan. Dari Dading Besi, hanya ada satu bus setiap harinya untuk menuju ke Pokhara. Setelah 4 jam perjalanan, saya pun tiba di Pokhara.
siap di airport dan hari ini saya mau naik itu tuh ultralight. Ini ada 4 pesawat, jadi harus dipastikan dulu mesinnya bekerja dengan baik. Pokoknya kondisi pesawatnya harus benar-benar prima. Biasa yang pernah saya rasakan, berangin, cuaca cerah, sinar mataharinya keren banget. Pegunungan Himalaya menjadi daya tarik utama petualang untuk datang ke Nepal. Berbagai cara untuk menikmati keindahannya disediakan, salah satunya dengan menggunakan ultralight. Pagi-pagi sudah siap di airport dan hari ini saya mau naik itu tuh pesawat yang super kecil itu, namanya ultralight. Pengalaman yang baru karena di Indonesia saya belum pernah coba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ultralight seringkali disebut microlight. Sesuai dengan namanya, pesawat ini memang sangat kecil, berkapasitas maksimal 2 orang. Ultralight digunakan khusus untuk penerbangan lambat, sangat sesuai untuk menikmati indahnya Gunung Annapurna. Sebelum semuanya naik, di sini ada 4 pesawat, jadi harus dipastikan dulu mesinnya bekerja dengan baik, terus juga bensinnya penuh. Pokoknya kondisi pesawatnya harus benar-benar prima, jadi nanti penerbangan saya melihat pegunungan Annapurna itu jadi pengalaman yang berkesan. Untuk bisa naik, cuaca menjadi salah satu faktor penentu. Matahari yang bersinar cerah menjadi syarat mutlak. Persiapannya semuanya harus serba cepat karena kita kejar-kejaran sama cuaca. Jadi begitu cuaca cerah, semuanya harus ready, harus siap dengan sigap. Di Indonesia, pesawat ultralight sering digunakan untuk patroli hutan. Pesawat ini dinilai efektif karena tidak membutuhkan landasan yang besar untuk mendarat. Nah, ini jadi berangkatnya nggak satu-satu karena cuaca lagi bagus. Jadi pesawat yang open tiga-tiganya semuanya berangkat. Saya barengan sama petualang lain. Oke? Pesawat dan pilot sudah siap, saatnya kami berangkat. Oke, saya sudah siap dengan semua peralatannya dan ini dia pesawatnya. Jadi saya benar-benar nggak bisa gerak kemana-mana. Semuanya ini tertempel ketat banget semuanya sama badan saya. Dan tadi juga udah dijelasin aturannya apa aja. Pemandangan Pokhara langsung memanjakan mata saya. "15 menit berselang, matahari semakin cerah, saya pun bisa melihat Gunung Annapurna dari jauh. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Annapurna berdiri dengan gagahnya, memperlihatkan keeksotisannya. Saya benar-benar dibuat terpana. Annapurna juga merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia. Gugusan dari pegunungan Himalaya ini memiliki 8 puncak, dan 3 puncaknya memiliki ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut. Selain saya, ada 2 pesawat lainnya yang turut menikmati pemandangan magis ini. Interaksi saya dengan mereka seringkali saya lakukan. Kami mendekat ke Gunung Annapurna. Semakin mendekati gunung, cuaca semakin bersahabat. Mata saya tidak bisa berpaling dari Annapurna. Angin yang kencang dan cuaca yang dingin menjadi teman perjalanan saya menikmati indahnya Annapurna.
cuaca cerah, terus sinar mataharinya keren banget, ngebuat gunungnya semakin eksotis. Saya bersyukur banget bisa ngerasain terbang dengan ultralight. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Thank you. Selain Gunung Annapurna, yang paling terkenal dari Nepal adalah puncak Everestnya. Setelah sebelumnya saya menikmati pegunungan Himalaya dengan cara yang mudah, kali ini saya akan menikmatinya dengan cara trekking dan bermalam di Everest Base Camp. Selamat pagi dari Everest Base Camp. Bangun-bangun langsung disambut sama salju yang tebal. Semalam saya tidur, saljunya belum setebal ini, dan ini udaranya super dingin di sini. Tapi nampaknya belum banyak aktivitas karena biasanya orang beraktivitas tuh mulai dari jam 8 di base camp ini. Jadi saya mau lihat-lihat dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan petualang lainnya, tim Jejak Petualang mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan malam di Everest Base Camp, merasakan kehidupan sehari-hari para tim ekspedisi yang bersiap-siap menuju ke puncak tertinggi dunia. Suhu dingin menjadi salah satu tantangan yang harus saya hadapi saat menginap di Everest Base Camp. Berada di sekeliling glasier membuat cuaca 2 kali lipat lebih ekstrim dibandingkan daerah lainnya di sepanjang jalur pendakian. Susah banget buat saya buat ngomong lancar soalnya bibir saya juga beku. Tapi lihat tuh di depan saya, semua tendanya udah sama kayak gunung, bersalju. Mayusan? Really? Saya tanya sama penjaga tendanya semalam itu suhunya berapa? Katanya -10. Ini padahal udah masuk musim panas. Kebayang nggak kalau lagi musim dingin bisa sampai -30? Meskipun dingin, namun cuaca pagi ini sangat cerah. Gugusan pegunungan Himalaya membuat saya terpukau dan terpesona. Setiap tahun, posisi Everest Base Camp selalu berpindah, mengikuti posisi glasier. Biasanya tim ekspedisi mendirikan tenda di atas es yang benar-benar keras agar keamanannya terjamin. Tenda saya menginap berada di tempat terjauh dari pintu gerbang Everest Base Camp. Panjang Everest Base Camp kurang lebih 3 km. Terdapat lebih dari 20 operator yang sedang bersiap-siap memulai ekspedisinya. Tuh, kalau dilihat udah banyak banget tenda-tenda dari seluruh operator ekspedisi yang ada di Nepal. Tapi masih sepi, karena ini baru aja mulai persiapan dimulainya musim pendakian ke Everest. Jadi mereka lagi siap-siapin peralatan, logistik. 2 minggu lagi baru deh pendaki dari seluruh dunia datang memenuhi seluruh tenda-tenda yang ada di sini. Selain tenda tidur, terdapat tenda makan, tenda dapur, dan tenda kontrol untuk memantau para pendaki. It's really cold last night. Yeah. Nah, di sini lebih hangat sedikit. Nah, ini adalah dining room. Jadi tempat semua orang berkumpul untuk makan, untuk bersantai, dan suhunya di sini juga lebih hangat dibanding di luar. Kalau lagi dingin begini melakukan semuanya tuh 2 kali lipat lebih susah. Bibir beku, jari-jari beku, semuanya beku. Otak saya juga mau mikir untuk ngomong susah karena kedinginan. Untuk itu, saya dan tim harus terus melakukan aktivitas agar tubuh terasa lebih hangat. Satu operator ekspedisi bisa membawa hingga 20 orang pendaki pada setiap musim pendakian.
Biaya yang dikeluarkan untuk menuju ke puncak pun tidak tanggung-tanggung, dimulai dari $40.000 atau setara dengan 500 juta rupiah, hingga miliaran rupiah. Tak heran, karena operator tim ekspedisi harus mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari logistik hingga tim rescue ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. So all the people who wants to climb the Mount Everest have to go here first. Tenzing Norgay. Ya, Tenzing Norgay also? Oh, oke. Jadi semuanya yang mau ke puncak Everest harus lewat sini, termasuk Tenzing Norgay and also Sir Edmund Hillary. Edmund, yeah. Semuanya dari sini. So, how long will you stay in Everest Base Camp? Almost 2 months. In this cold weather, 2 months staying in here? Yeah. Saya nggak kebayang sih. Jadi semuanya yang di sini, Sherpanya, operatornya, project manajernya, semuanya akan tinggal selama 2 bulan, memastikan klien mereka bisa naik dan juga turun dengan selamat. Fasilitas selama di base camp harus benar-benar mumpuni untuk memenuhi seluruh kebutuhan para pendaki. Tak hanya tenda, namun makanan juga harus dihitung gizi dan kalorinya agar pendaki tetap terjaga staminanya. Buang air juga mereka lakukan di sini. Nah itu toiletnya, bentuknya seperti itu. Kecil tendanya. Nah di bawahnya ada drum kecil. Jadi kalau kita mau buang air kecil atau buang air besar, semuanya langsung masuknya ke drum itu. Seminggu sekali akan ada yak yang ngambil dan dibawa ke tempat pembuangan di Tank Buche. Pendakian menuju ke Everest dari Everest Base Camp masih harus melalui proses yang panjang. Ketika pendaki tiba di Everest Base Camp, mereka akan menginap di base camp selama 5 malam untuk menyesuaikan diri dengan suhu dingin dan juga ketinggian. Semoga suatu saat nanti, saya ataupun tim jejak petualang lainnya ada yang berhasil menginjakan kakinya dan mengibarkan merah putih di puncak Everest. Dengan diikatnya bendera jejak petualang, itu tandanya berakhir juga perjalanan tim jejak petualang menuju ke Everest Base Camp. Totalnya ada 9 hari perjalanan non-stop yang luar biasa pengalamannya. Tapi buat Rani, gunung di Indonesia, gunung di Himalaya, sama-sama yang ngajarin tentang kerja keras dan juga semangat. Semoga teman-teman bisa ikut juga ngerasain perjuangan kami di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat perjalanan turun dari Everest Base Camp menuju ke bawah, saya berkesempatan untuk berkumpul dengan seluruh tim, mulai dari pendaki, guide, hingga porter. Kebahagiaan pun terlihat setelah kita berhasil mencapai Everest Base Camp. Ini suasana setiap habis jalan seharian jauh-jauh, jadi kita ngumpul di sekeliling heater menghangatkan diri sambil mengakrabkan diri juga sama teman-teman porter yang udah kerja keras tiap hari bawa tas yang berat. Para porter ini mempunyai trik khusus agar stamina tetap terjaga, terutama soal pola makan. Pagi hari mereka konsumsi nasi dengan daging, sementara saat siang hari mereka hanya minum teh manis sebagai penambah energi. Ih, nasi putih tidak digoreng, nasi putih saja. Barulah pada malam hari mereka akan makan dengan banyak. Ada menu spesial bagi mereka, yakni dalbat. Dalbat ini berisi nasi, daging, dan sayur mayur yang dimasak dengan rempah-rempah khas Nepal. Orang Nepal menyebutnya the power of dalbat. Every day, dalbat, every day.
Keindahan Gunung Himalaya mampu menghipnotis pendaki dari seluruh dunia. Kesempatan untuk mengeksplorasi pegunungan Himalaya adalah pengalaman yang tak akan terlupakan. Dan ini membuat kami belajar untuk lebih menghargai alam. Perjalanan berlangsung selama 11 hari, mulai dari Bandara Tenzing Norgay, salah satu bandara paling ekstrim di dunia. Melihat pasar tradisional terbesar di sepanjang jalur pendakian Namche Bazaar. Menikmati indahnya hamparan salju dalam perjalanan menuju Lobuche. Dan tentu saja yang paling berkesan dapat menghabiskan malam di Everest Base Camp. Perjalanan ini mengajarkan kami tentang kerjasama, kerja keras, dan kesabaran. Membuat kami semakin mencintai bumi pertiwi dengan segala keindahannya yang juga unik dan beragam. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Jadi bebeknya ini kalau nggak dijagain kadang juga bisa hilang. Ini yang kecil ketinggalan terus dari tadi nih. Jadi kadang kalau pas lewat kegalengan yang kecil itu nggak bisa ikut lompat. Nih sekarang telurnya mau dibakar. Sebelah sini ya Bu. Loh ini nih pecah Bu. Kurang tebel tapi. Jedor. Wow, dapat banyak. Nih ikan yang kita cari namanya ikan caung. Sekarang kita mau olah ikannya. Udah mendidih Bu, udah matang nih Bu. Ya Bu diangkat yuk. Enak ya Bu. Iya, enak. Rasanya enak banget. Ini tumbuhan apa Bu? Ada ini tuh kayak awas lateng gitu loh, kayak ketakutan banget. Tak cobain di kulit biasa Bu, aku penasaran nih. Di kulit yang tipis, sini ya. Gatel banget, Bu gatel banget. Aduh pengen garuk. Gatel.